konsentrasi pada PAUD dan PNF untuk tahun 2022. Untuk instrumennya sama, masih seperti tahun 2021, tapi kaitan dengan pemetaan komponen IPV PAUD. Di sini ada 10 komponen yang terdiri dari 26 butir. Untuk butir 1, 2, dan 3 masuk di komponen 1, yaitu stimulasi pendidikan pada aspek nilai agama dan moral. Butir kedua 4, 5, dan 6 masuk di komponen kedua, stimulasi pendidikan pada aspek fisik motorik. Untuk butir ketiga 8, 9, dan 10 masuk di komponen 3, stimulasi pendidikan pada aspek kognitif. Untuk stimulasi pendidik pada aspek bahasa, yaitu masuk di butir 11, 12, dan 13. Untuk stimulasi pendidik pada aspek sosial emosional masuk di butir 14, 15, 16, dan 17. Untuk fasilitasi pendidik dalam proses pembelajaran masuk di butir 18, 19, 20, 21, dan 22. Untuk komponen ke-7, fasilitas satuan pendidikan untuk layanan belajar inovatif dan pengembangan profesional (PTK) masuk di butir 23 dan 25. Untuk komponen 8, keamanan dan lingkungan masuk di butir 7. Untuk 9, dukungan orang tua masuk di butir 24. Yang ke-10, untuk memelihara perilaku hidup sehat masuk di butir 26. Dalam instrumen IPV di sini kita disuruh untuk melihat dari segi pendidik, menstimulasi anak untuk mempraktikkan berbagai pengalaman keagamaan dalam konteks keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan mencari indikatornya adalah pendidik menanamkan nilai keagamaan, keimanan melalui dialog, dongeng, cerita baik dengan alat maupun tanpa alat, dan atau membaca buku cerita. Di situ dalam teknik penggalian data kita di asesor diwajibkan untuk mengamati bisa melalui video, foto, atau dokumen lain yang bisa menunjang kegiatan itu. Contoh pada tahap anak di usia 3-6 tahun menjelang resiste atau 7-12 tahun pendidik menanamkan nilai keagamaan atau keimanan melalui dialog, dongeng, cerita, imajiner baik dengan alat maupun tanpa alat, dan atau membaca buku cerita storytelling dalam pembelajaran. Di sini dalam pendidik menstimulasi anak ini bisa untuk terbiasa mengucap salam, menjawab salam, atau berperilaku yang baik. Untuk selanjutnya, di sini kaitan dengan butir 1, ini masih kaitan dengan komponen 1. Di sini pendidik memberi contoh perilaku terhadap makhluk ciptaan Tuhan melalui kegiatan memelihara tanaman, kegiatan menyayangi binatang. Di sini asesor diberi tugas untuk mengamati secara langsung atau melalui foto video pada saat memberikan contoh perilaku baik terhadap makhluk ciptaan Tuhan melalui kegiatan memelihara tanaman, kegiatan menyayangi binatang. Sikap dan perilaku baik anak terhadap makhluk ciptaan Tuhan seperti menyiram tanaman, memberi makan binatang. Untuk selanjutnya kita menstimulasi untuk mempraktikkan ibadah. Di sini anak dilihat dari kebiasaan sehari-hari, contoh melakukan doa, mengucapkan doa sebelum atau sesudah kegiatan sesuai dengan agama dan kerjaan masing-masing. Pendidik juga dilihat atau pendidik juga melihat anak membiasakan untuk berlatih mengucap salam, membalas salam. Dengan itu asesor mengamati secara langsung maupun tidak langsung. Contoh mengucap salam, menjawab salam seperti apa. Untuk respon tanggapan anak ketika mendapatkan ucapan salam itu seperti apa. Untuk selanjutnya, kaitan pendidik anak dalam membiasakan perilaku terpuji
Di sini bagaimana asesor bisa menggali data tentang perilaku anak untuk membiasakan perilaku terpuji seperti pendidik usaha anak menghormati orang yang lebih tua, mulai contoh langsung, dialog, dongeng, cerita, baik membaca buku atau dengan cerita. Respon tanggapan anak bagaimana kalau ada orang tua dengan cara seperti apa dia bisa membiasakan sikap jujur atau saling menghormati pada orang tua. Pendidik membiasakan anak untuk bersikap jujur, tolong menolong. Dalam kaitan dengan tolong menolong, di situ anak bisa dilihat dari kegiatan bersama dengan teman-temannya, saling membantu atau tidak. Seperti dalam kegiatan yang dilaksanakan, di situ ada beberapa kegiatan. Contoh dalam kegiatan makan bersama, anak tidak menolong bekal dari temannya, nanti bisa memberikan bantuan atau tidak. Pada saat bermain bersama, anak melakukan atau terjadi kecelakaan, apakah anak itu membantu temannya atau tidak. Untuk selanjutnya, kaitan dengan pendidik menstimulasi anak untuk menunjukkan kemampuan motorik kasar. Di sini kalau secara jelas dalam kegiatan pendidikan kemampuan motorik kasar bisa dilihat dengan senam, dengan anak untuk senam itu bisa jadi sebagai dasar, karena dalam kegiatan itu pasti banyak kegiatan-kegiatan yang menjadikan anak itu bisa melangsungkan kegiatan seperti berjalan, berlari, melompat, meloncat. Di situ dalam kegiatan motorik kasar sudah terlihat dari senam itu. Selanjutnya, pendidik menstimulasi anak untuk menunjukkan motorik halus. Dalam kegiatan motorik halus itu anak bisa dilihat dari kegiatan menulis, memindahkan, mencoret-coret, menyusun belok atau puzzle, meremah. Di situ bisa dilihat dari kegiatan itu. Selanjutnya, pendidik menstimulasi anak untuk mengenal dan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Di sini anak diajarkan untuk mencuci tangan dengan air mengalir, menggosok gigi, memotong kuku, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan setelah bermain. Mungkin karena di sini masih ada standar gejala COVID, masih dipertanyakan standar penanganan COVID itu seperti apa. Ya, di situ dalam kegiatan PHBS, di situ asesor bisa melihat dari kegiatan anak setiap hari, bisa dibuktikan dengan foto, video, atau dokumen yang lain, atau bisa RPPH atau untuk kebiasaan anak. Selanjutnya yang ketujuh, satu pendidikan mengupayakan keamanan anak dalam lingkungan, dalam memastikan suatu pendidikan pada standar dan prosedur perawatan anak seperti apa. Mungkin anak diajarkan untuk mewaspadai apabila ada orang yang tidak dikenal, mempunyai anggota tubuh yang sensitif, menghindari dari benda berbahaya. Dan juga pendidik diharuskan untuk atau bisa menyampaikan kepada anak tentang melakukan safety talk atau mengampanyekan prosedur keselamatan dan keamanan secara berkala kepada peserta didik, dan memberikan contoh ada kebakaran, ada bencana atau seperti kejadian yang lain yang ada di sekitar lembaga. Hanya penting untuk mengawasi anak dalam proses pemecahan masalah. Di sini dalam memecahkan masalah, pendidik mengampanyekan atau menstimulasi kemampuan menghadapi masalah yang dihadapi anak sesuai dengan tingkat usia melalui berbagai kegiatan main sesuai dengan ide anak. Contoh, anak membuat penyusun puzzle dengan balok tapi tidak selesai, akhirnya bu guru memberi semangat. Di situ bisa menjadikan semangat. Pendidik menuntut anak untuk berpikir logis dan kritis, memahami persamaan, perbedaan. Dalam memahami, asesor mengawasi secara langsung cara anak memahami persamaan perbedaan, pemahaman konsep menghubungkan, mengklasifikasi berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna, pemahaman konsep dan sebab akibat. Contoh, pencampuran warna
dari warna merah ini menjadi apa, itu bisa dilihat dari situ. Pendidik menstimulasi kemampuan anak untuk berpikir simbolis. Dalam kegiatan berpikir simbolis, anak mengenal konsep bilangan atau huruf, menyebutkan atau menggunakan konsep bilangan dan atau huruf. Di situ asesor bisa mengamati secara langsung kaitan dengan pendidik menyampaikan atau menstimulasi anak. Selanjutnya kita demonstrasi proses pembelajaran agar memahami bahasa tersebut. Di situ ada cerita sederhana, perkataan sederhana, dan pernyataan sederhana. Di situ guru menyampaikan atau memberikan cerita melalui buku atau ada video dalam kegiatan pembelajaran, itu bisa dijadikan sebagai pembelajaran bahasa respektif. 12. Pendidikan masalah proses belajar dalam menstimulasi anak untuk mengungkapkan bahasa. Di situ ada bertanya, berkomunikasi secara lisan, bercerita, atau mengekspresi perasaan atau ide. Di situ asesor bisa mengamati video dalam kegiatan atau bisa mengamati secara langsung. Pendidik menstimulasi anak mengungkap bahasa pada anak melalui tanya jawab, dialog, melalui kegiatan main. Pendidik menstimulasi keaksaraan membaca dan pra-menulis. Pra-membaca dan menulis, di situ mungkin anak dalam melaksanakan pembelajaran, guru atau pendidik bisa melihat anak seperti apa kaitan dengan membaca buku, membuka buku, atau menulis namanya sendiri, seperti itu. Anak membolak-balik elemen buku dengan dilihat ada halaman berapa, ada gambar apa, itu bisa sebagai untuk dasar pra membaca dan pra menulis. Kemampuan pendidik untuk menstimulasi anak dalam mengendalikan diri. Di dalam kebiasaan antri, disiplin, bertanggung jawab. Kalau kebiasaan antri bisa dilihat dari kalau anak beragama Islam bisa contoh berwudu, yang keseharian adalah cuci tangan, disiplin dalam mentaati peraturan, terbiasa memasukkan tas atau seperti sepatu ditempatkan di tempat biasa, bukan kegiatan lain yang dipilih untuk diselesaikan secara baik. Pendidik menstimulasi anak untuk berlaku profesional dalam kegiatan peduli lingkungan, tahun bersama yang bergantian. Dalam yang bergantian, di situ anak bisa dilihat dari, mungkin karena kita di anak usia dini, PAUD, dilihat dari pada saat main di halaman atau di dalam kelas, baik menggunakan alat yang disediakan atau alat yang ada di luar kelas. Pendidik menstimulasi untuk mengenal dan mencintai negara melalui simbol dan lambang negara. Di sini anak dibiasakan untuk mengenal lambang negara seperti bendera, Garuda, Pancasila, lagu kebangsaan, lagu nasional, presiden, dan wakil presiden. Sebagai pembelajaran contoh itu ada di tema negara. Untuk pendidik menstimulasi anak untuk mengenal keragaman budaya. Di sini ada bahasa daerah, lagu daerah, cara daerah, dan pakaian daerah. Di sini pendidik, asesor bisa mengamati pendidik menstimulasi untuk mengenal keragaman budaya daerah, meliputi bahasa daerah, lagu daerah, tarian daerah, dan pakaian daerah. Anak mengenal keragaman budaya daerah meliputi bahasa daerah, lagu daerah, tarian daerah. Di situ dalam kaitan dengan contoh kaitan dari Kartini, terus ada di daerah itu contoh budaya-budaya daerah lokal yang ada di sekitarnya bisa diambil oleh dasar untuk pembelajaran pengenalan lokal, budaya lokal. Untuk pemantapan sumber belajar berbasis potensi lingkungan sekitar ruangan bahan, menggunakan ruangan tempat di lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, menguatkan makhluk hidup di lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Karena di daerah-daerah, karena untuk PAUD kita menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar, bahan-bahan bekas, ada daun, ranting, batu, atau apa, itu bisa sebagai dasar untuk sumber belajar. Pendidik menyediakan berbagai pilihan kegiatan belajar sesuai dengan tahap perkembangan dan minat anak. Ketersediaan pendidik menyediakan berbagai pilihan kegiatan bermain
yang sesuai dengan tahap perkembangan dan minat anak, antara lain membatasi kemerdekaan anak untuk belajar bebas dalam memilih permainan, disediakan berbagai bentuk kegiatan bermain yang mengandung 3 jenis main, misal sensor motor, main peran, dan main bangunan. Di situ dalam kegiatan untuk kebebasan anak memilih belajar. Pendidik melakukan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Dalam pendekatan saintifik ini, pendidik dalam melakukan pembelajaran bisa dengan memfasilitasi, mengajak untuk mengamati benda, memotivasi anak untuk bertanya terkait dengan pengetahuan yang akan dikenalkan, memfasilitasi anak untuk mengumpulkan informasi, mendorong anak untuk mengasosiasikan pengetahuan melalui berbagai kegiatan lain, menolong dan memfasilitasi untuk mengkomunikasikan pengetahuan berbagai kegiatan. Selanjutnya, pendidik menstimulasi anak agar dapat berkarya sesuai dengan ide minatnya. Di situ pendidik menstimulasi agar dapat berkarya sesuai dengan minatnya, difasilitasi anak untuk yang akan membuat karya sesuai dengan minatnya, mendorong anak untuk membuat karya bersama dengan temannya, menuntut anak adanya kebebasan memakai alat dan bahan yang ada di sekitar untuk membuat karya. Pendidik memberikan dukungan atau scaffolding pada anak pada saat melakukan kegiatan. Di situ apabila ada anak dalam menyelesaikan pekerjaan atau permainan itu susah, dari pendidik bisa memberi semangat atau memberikan dukungan kaitan dengan menyelesaikan pekerjaannya. Untuk belajar secara pendidik menghasilkan belajar yang inovatif. Di sini inovasi model metode pembelajaran dengan cara meningkatkan pembelajaran dengan budaya lokal melakukan media pembelajaran IT, karena sekarang sudah zamannya IT. Kadang kita perlu memperkenalkan anak dengan media IT seperti laptop, televisi, atau media yang lain kaitan dengan pembelajaran. Dukungan orang tua terhadap proses pembelajaran. Di sini orang tua sangat diharapkan kaitan dengan dukungan suksesnya pembelajaran. Di situ asesor mengamati dokumen yang ada, bisa melalui foto, video kaitan dengan adanya komite, adanya komunikasi orang tua atau penghubung, mungkin yang lewat internet sekarang adalah WhatsApp group atau Facebook dalam kegiatan pembelajaran, atau informasi yang disampaikan kepada wali murid atau dipublikasikan secara umum. Selanjutnya, satuan pendidikan belajar mengembangkan profesionalitas pendidik dan tenaga pendidik, karena di sini banyak yang perlu ditingkatkan dengan proses pembelajaran. Kadang guru adanya pelatihan atau diklat baik itu mandiri atau oleh lembaga. Demikian untuk paparan kaitan dengan informasi akreditasi atau instrumen. Demikian kaitan paparan instrumen penilaian visitasi pada PAUD dan kaitan dengan cara pemilihan datanya untuk asesor akreditasi dalam kegiatan visitasi akreditasi di tahun 2022 ini. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.